Hai, namaku Asa. Aku tinggal di salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di siang menjelang sore ini, aku bersama ibu mau pergi ke kebun untuk menanam cabai rawit hijau. Kegiatan seperti biasa sebelum berangkat ke kebun adalah mengisi bensin di motor Supra. Tangki bensin di motor Supra ini agak bocor ya teman-teman. Jadi aku mengisi bensinnya sedikit demi sedikit supaya tidak menguap. Sebelum berangkat ke kebun, ibu menyiapkan setengah karung pupuk kandang. Pupuk kandang ini mau dijadikan sebagai pupuk dasar menanam cabai rawit hijau. Jarak dari rumah ke kebun itu sekitar 1-2 kilometeran teman-teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Walaupun motor biasa seperti ini, tapi ada loh teman-teman motor kepunyaan tetangga yang hilang saat di kebun. Jadi supaya lebih aman, piringan bagian bawahnya aku pasang dengan gembok. Cuaca di siang menjelang sore ini masih lumayan terik teman-teman. Iya teman-teman, karena kelontong yang biasanya aku pakai itu sedang dipakai bapak, aku memakai sepatu pink ini. Sepatu yang aku pakai itu merek Kanki teman-teman, K-A-N-K-Y. Untuk harganya juga terjangkau sekitar 100 ribuan. Waktu itu aku pakai untuk muncak Gunung Ungaran juga nyaman teman-teman di kaki. Aku hampir sampai ke kebun yang mau kami tanami cabai rawit hijau. Kebun ini dulunya adalah kebun kopi, karena tidak terawat jadi agak terbengkalai sedikit. Karena jaraknya yang lumayan jauh dari rumah dan di dekat rumah juga sudah ada lahan garapan. Alhamdulillah, di sini sudah ada beberapa tanaman cabai rawit hijau yang sudah tertanam. Iya, aku mau mengecek percobaan pupuk kompos yang waktu itu aku buat. Untuk bahannya adalah batang pohon pisang yang belum pernah berbuah dan daun kalindra. Bismillahirrohmanirrohim. Sehat-sehat ya tanaman cabai, semoga kalian tumbuh dengan selamat, amin. Di sekitar semayan cabai rawit hijau, ibu juga menyebar bibit sawi caisim. Aku kan mau menguras kolam ini ya teman-teman, tapi ada bangkai kaki 1000. Entah kenapa aku takut atau nggak tega buat ngambilnya, jadi mau nunggu ibu aja. Ibu sedang merumput pakan kambing di bagian kebun atas. Sekarang aku mau memetik daun kalindra aja. Aku mau bereksperimen lagi dengan daun kalindra. Di rumah sudah ada fermentasi air cucian beras dan ada buah pisang yang megel atau gagal matang teman-teman. Ya, aku mau bereksperimen teman-teman. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa teman-teman, tinggal dibuang aja di atas tanah. Untuk bahan pupuk yang mau aku buat kan organik semua ya teman-teman. Jadi insya Allah aman lah teman-teman. Iya, untuk pupuk kandang yang tadi dibawa mau ditabur di tanaman cabai rawit hijau. Teman-teman dengar suara hewan jenggeret nggak? Krek, 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 itu berarti waktu sudah menunjukkan sore hari. Nih, untuk bangkai hewan kaki 1000 dicutikin oleh ibuku. Untuk kolam ini sudah lumayan lama ya teman-teman, sudah sekitar berapa tahun ya, aku juga lupa. Saking lamanya, tumbuhan dan dedaunan yang jatuh ke kolam ini sudah jadi kompos. Karena tadi pupuk kandang yang dibawa kurang, ibu mengambil kotoran di kolam ini sebagai pengganti pupuk. Tadi pagi bapak mau ke sini untuk menaikkan air dari bawah ke kolam ini.
Tapi gagalnya juga karena pekerjaan teman-teman, jadi ya nggak apa-apa. Tiba-tiba tenaga yang biasanya membawa kayu itu nggak bisa datang. Nah, itu yang membuat bapak nggak jadi pergi ke kebun ini. Bapakku seorang tukang kayu ya teman-teman. Jadi beliau menebang kayu di kota dan dijual ke depo. Karena kesibukan itulah yang membuat beberapa tanah bapak jadi terbengkalai. Kalau mau hidup frugal living di desa itu sangat mudah ya teman-teman. Bahan makanan juga bisa ambil dari kebun. Ada juga sedikit hasil kebun yang bisa dijual. Dan ada juga laba dari penjualan kayu bapak. Tapi dengan adanya banyak kebun yang terbengkalai itu sangat disayangkan. Anggap aja kita mendapat 10 dari pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita mau memanfaatkan peluang, berusaha dan konsisten, siapa tahu nanti hasilnya bisa 100. Kita bertani dengan modal seadanya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, harus ada lahannya dulu. Untuk pupuk yang kita pakai adalah pupuk kandang ternak kita sendiri. Iya teman-teman, karena cuacanya sudah sore, kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Untuk motor Supranya, aku taruh di batas jalan betonisasi. Sebenarnya jalan tanah ini juga bisa dilalui oleh motor. Tapi takutnya itu kalau tiba-tiba hujan. Kalau hujan jalannya itu jadi becek. Yang mana kalau jalan becek pastinya sangat susah untuk dilalui. Mungkin kalau laki-laki bisa nyetirnya. Kalau aku ya angkat tangan. Soalnya aku pernah jatuh karena terpeleset saat hujan. Aku nyetirnya sendiri dulu sampai atas. Nah, sampai atas baru deh ibuku ikut naik. Motor Supra ini sudah lumayan mendingan daripada sebelumnya. Sekarang sudah dipasang standar 1 dan velg ban depannya juga sudah diganti dengan ban yang asli. Kekurangannya sekarang hanya di kebocoran tangki bensinnya saja. Sampai rumah tiba-tiba ada bungkusan makanan berstyrofoam ini. Aku kira isinya kan ayam geprek ya teman-teman, sesuai dengan tulisannya. Setelah dibuka isinya adalah buntil. Dan ibuku juga langsung ngeh siapa yang ngasih. Buntil ini dibungkus dengan daun kimpul benak. Beberapa hari yang lalu sepupuku itu datang ke sini. Nah, sepupuku ini metik daun talas benak yang ada di belakang rumah. Kata ibuku metiknya sedikit, tapi malah dikasih lagi ke sini. Alhamdulillah, terima kasih ya sepupuku, semoga rezekimu lancar selalu. Alhamdulillah pas sampai rumah, pas juga hujan. Aku ngambilin cangkang telur yang sudah aku cuci. Kalian pastinya sudah tahu teman-teman. Cangkang ini itu mau aku tumbuk dan mau aku jadikan sebagai pupuk. Alhamdulillah dengan adanya hujan ini, tanaman cabai rawit hijau yang tadi ibu tanam bisa tersiram secara alami. Sore hari ini hujannya diselimuti oleh kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya hujan kali ini bisa memberikan rezeki bagi banyak orang. Amin. Teman-teman di luar sana yang sedang menonton, semoga kalian sehat selalu ya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Aku punya fermentasi air cucian beras sekitar 5 liter dan ada juga pisang yang sudah berminggu-minggu tidak kunjung matang. Sekalinya menguning, bagian dalamnya malah keras teman-teman. Jadi sayang kalau mau dibuang begitu aja. Untuk pisangnya juga lumayan banyak, 1 tundun.